Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Kali ini saya akan membahas tentang gametogenesis. Gametogenesis merupakan proses pembentukan gamet pada suatu individu. Pada laki-laki namanya spermatogenesis, pada perempuan namanya oogenesis. Spermatogenesis menghasilkan sel sperma, oogenesis menghasilkan sel telur. Spermatogenesis terjadi di dalam testis pada bagian tubulus seminiferus. Sperma muda yang mengandung banyak sitoplasma kemudian akan mengalami pendewasaan di epididymis. Untuk prosesnya sendiri dimulai dari pertumbuhan spermatogonium ini ya. Ini spermatogonium atau spermatogonia yang bersifat diploid. Kemudian dia mengalami pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Dia juga masih bersifat diploid. Nah, spermatosit primer ini kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder. Ini bersifat haploid. Nah, dari spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis lagi, pembelahan meiosis yang kedua menjadi spermatid. Karena ada dua spermatosit sekunder, maka setelah pembelahan meiosis 2 ini terbentuklah 4 spermatid. Karena masing-masing spermatosit sekunder menghasilkan 2 spermatid. Nah, dari 4 spermatid ini kemudian dia mengalami diferensiasi membentuk spermatozoa. Masing-masing spermatid terdiferensiasi menjadi satu spermatozoa. Jadi dalam satu proses spermatogenesis menghasilkan 4 sel sperma. Nah, proses spermatogenesis ini dipengaruhi oleh 3 hormon. Yang pertama adalah FSH, di mana dia berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan sel sperma. Kemudian ada hormon LH, dia stimulasi sekresi hormon testosteron, yang seperti kita tahu bahwa testosteron ini fungsinya untuk stimulasi terjadinya spermatogenesis. Oogenesis. Oogenesis diawali dengan pertumbuhan oogonium atau oogoniae. Dia bersifat diploid, kemudian mengalami pembelahan mitosis menjadi oosit primer. Dia bersifat diploid. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis menjadi satu badan polar dan satu oosit sekunder. Oosit sekunder dia mengalami pembelahan meiosis menghasilkan ootit dan satu badan polar. Untuk badan polar hasil pembelahan oosit primer, dia mengalami pembelahan lagi menjadi 2 badan polar yang bersifat haploid. Nah, hormon yang mempengaruhi oogenesis ada FSH dan ada LH. Di mana FSH ini dia berfungsi sebagai stimulan pertumbuhan sel telur, kemudian untuk LH dia sebagai stimulan terjadinya ovulasi. Kelainan gametogenesis. Ada kelainan morfologi, ada kelainan kromosom. Kelainan morfologi berkaitan dengan bentuk sel reproduksi. Contohnya adalah sel sperma yang memiliki 2 ekor atau 2 kepala. Sedangkan untuk sel telur, dia sel telur yang gagal berkembang. Untuk kromosom, kelainannya adalah kelainan jumlah kromosom. Pada kromosom autosom, dia bisa mengalami monosomi, dia berjumlah 45 kromosom, dan trisomi, dia berjumlah 47 kromosom. Normalnya adalah 46 kromosom. Sedangkan untuk kromosom seks, dia ada sel yang tidak mendapatkan kromosom seks. Sedangkan ada sel lain yang dia mendapatkan kromosom seks ganda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.